Ini seperti jadi pengantin aja rasanya. Saat ini saya berada di Pantai Mapak, Kecamatan Sekarbele, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Mendengar suara orang, mereka langsung merapat. Sepertinya mereka juga sudah lapar ya. Mari teman-teman yang datang ke sini, kita berkontribusi untuk menyediakan pakan bagi mereka. Saya tidak tahu persis berapa kali dalam sehari mereka diberikan makan, tapi begitu melihat ada orang yang datang, saya dalam hal ini, mereka langsung berkumpul di tempat ini. Apakah ini pertanda mereka lapar? Di lokasi di Pantai Mapak ini ada konservasi penyu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat bekerja sama dengan berbagai pihak. Kegiatan konservasi penyu ini sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, di mana pada tahun 2019 kami dengan berbagai pihak terkait, diantaranya Dinas Kelautan Perikanan Provinsi, kemudian Balai Penelitian Konservasi Ikan, lalu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan pertemuan koordinasi yang melibatkan juga Camat Sekarbele dan pemerintah Kota Mataram dalam upaya untuk membantu atau memfasilitasi masyarakat untuk mengkonservasi penyu. Jadi penyu-penyu ini tidak saja berasal dari tempat ini, karena penyu-penyu ini kemudian pada waktu-waktu tertentu pada bulan Juni atau Juli itu datang ke tempat ini, kemudian bertelur. Nah, telur-telurnya itu di masa lalu diambil oleh masyarakat, kemudian dijual ke pasar tradisional atau ke para peminat telur penyu, yang mana kegiatan tersebut adalah kegiatan ilegal karena penyu merupakan salah satu spesies yang terancam punah, kemudian masuk dalam Appendix CITES dan termasuk spesies yang dilindungi karena terancam dari kepunahan. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia juga sudah mengeluarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan memasukkan penyu, baik penyu belimbing maupun penyu hijau, merupakan jenis spesies yang dilindungi. Teman-teman semua, di Pantai Mapak Indah ini, kelompok masyarakat tersebut kemudian dalam perkembangannya
ngambil telur-telur penyu yang menetas secara alami di pinggir pantai, lalu menetaskannya di bak-bak penetasan yang sudah dipersiapkan. Masing-masing sarang penyu itu memiliki telur yang cukup banyak, ratusan biasanya jumlahnya. Nah, dalam perkembangannya adalah mencegah bagaimana masyarakat ini tidak mengkonsumsi atau tidak menjual telur-telur penyu yang diambilnya dari pinggir pantai tersebut, tetapi memeliharanya di dalam bak-bak penetasan sehingga bisa menetas hingga cukup besar untuk dilepas ke laut lepas, ke habitatnya. Nah, sebagai kompensasi daripada kegiatan masyarakat tersebut, para pihak dalam hal ini ada PLN, kemudian hotel-hotel yang ada di Kota Mataram maupun yang ada di wilayah Senggigi, wilayah Kabupaten Lombok Barat, menjadi bapak angkat, menjadi mitra daripada masyarakat yang memelihara penyu ini, pemerhati penyu ini. Satu sarang, pernah saya dapat informasi di Kuranji itu dihargai 600.000 oleh bapak angkatnya tersebut untuk memelihara tuki ini sampai cukup besar. Selanjutnya, tuki yang sudah siap untuk dirilis ke laut kemudian diambil oleh para bapak angkat, baik itu lembaga pemerintah, dalam hal ini PLN, kemudian hotel-hotel atau restoran yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat, kemudian dilepas menjadi bagian daripada atraksi wisata yang menarik bagi para wisatawan. Jadi proses merilis penyu ke laut lepas itu merupakan bagian daripada atraksi wisata yang cukup diminati, cukup mendapatkan perhatian dari para wisatawan. Disitulah letak kerjanya, kerjasama antara masyarakat dengan para donatur atau penyandang dana untuk konservasi penyu ini. Jadi masyarakat tidak dirugikan karena apa yang mereka tangkap secara alami di pinggir pantai itu bernilai ekonomi karena digantikan oleh para bapak angkat yang menjadikan penyu sebagai atraksi wisata ketika dilepas di pinggir pantai. Saudara, terlepas kita lembaga atau pribadi, kita harus peduli terhadap kelestarian spesies ini, karena penyu merupakan bagian daripada ekosistem yang sangat menentukan di dalam perkembangan, di dalam kehidupan di laut lepas. Penyu ini tidak hanya berdiam di satu tempat, dia menuju ke laut lepas. Setelah itu dia, kalau dalam kasus di Pulau Lombok, mungkin dia akan berenang hingga ke Pulau Sumbawa, ke Ujung Bima, ke Lunyuk, ke Telonang, ke Sumbawa Barat. Mungkin dia pergi ke Timor Leste, ketemu sama Alkatiri atau Sananagus mau, lalu dia pergi ke Australia. Kemudian sampai dengan cukup dewasa, dia nanti akan kembali ke tempat ini, ke tempat dia di mana ditetaskan, di mana dia tempatnya dilahirkan pertama kali. Begitulah Tuhan mengatur siklus kehidupan daripada penyu ini. Dia akan kembali, pasti kembali, apapun rintangan yang dia hadapi di laut lepas dalam proses kembalinya itu,
Ketika sampai masanya untuk bertelur, dia akan kembali ke tempat ini untuk bertelur. Kemudian setelah melepaskan telurnya di dalam galian pasir, dia akan kembali pergi, dan itu akan berlangsung secara terus-menerus sepanjang hidup daripada penyu yang bersangkutan. Bagaimana dia bisa menemukan jalan kembali ke tempat di mana dia ditetaskan? Dia memiliki biosensor di hidungnya untuk bisa membedakan mana laut yang tempat dia dilahirkan, mana laut yang bukan merupakan habitat dia. Jadi Maha Kuasa Allah yang telah menciptakan makhluknya, sehingga penyu-penyu tersebut selalu kembali ke tempat di mana dia ditetaskan, di mana tempat dia dilahirkan oleh kedua orang tuanya pada saat itu. Jadi mari kita lindungi. Apakah dia masih berbentuk telur, apakah dia penyu dewasa, walaupun ada masyarakat tertentu yang merasa bangga untuk membantai penyu kemudian dihidangkan sebagai lambang kehormatan daripada hidangan dalam suatu acara. Tetapi mari kita kembali ke jalan yang benar, menjadikan penyu sebagai bagian daripada satwa yang dilindungi, dan kita jaga kelestariannya agar dia terus dapat berkontribusi di dalam ekosistem, di dalam mengatur siklus kehidupan yang ada di samudra. Jumlah tukik dalam satu kolam ini cukup banyak. Mereka itu biasanya dikasih makan ikan-ikan kecil dalam bentuk ikan-ikan kecil. Iya, ini tukik ini dipelihara dalam kolam-kolam yang terpisah, mungkin berdasarkan usia.